Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra. Saya di sini mewakili teman-teman saya dari kelompok 15 untuk praktikum online mata kuliah Teknik Farmasi Sediaan Liquid dan Semi Solid. Izinkan saya memperkenalkan teman saya yang lainnya, ada Lulun Nur Lutfia dan Rafiq Sugara. Kami akan membahas preformulasi dexamethasone elixir. Untuk bentuk sediaan yang akan kami buat adalah elixir. Elixir merupakan sediaan berupa larutan yang selain terdiri dari obat juga mengandung zat tambahan seperti gula atau zat pemanis lain, zat warna, zat pewangi, dan zat pengawet. Sebagai pelarut utama elixir yaitu etanol yang dimaksudkan untuk mempertinggi kelarutan obat. Dapat juga ditambahkan gliserol, sorbitol, dan propilen glikol. Sirup gula dapat digunakan sebagai pengganti gula. Elixir harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Untuk zat aktif yang akan kita buat sediaan elixir yaitu dexamethasone. Dexamethasone adalah salah satu obat antiinflamasi golongan kortikosteroid yang berperan dalam mengurangi atau menekan proses peradangan dan alergi yang terjadi dalam tubuh. Untuk indikasinya yaitu imunosupresan atau anti alergi, antiinflamasi, gangguan kolagen, alergi dan inflamasi pada mata, rematik, asma bronkial, radang atau alergi pada kulit, gangguan pernapasan dan saluran pencernaan. Dexamethasone ini merupakan golongan obat keras. Mekanisme kerja dari dexamethasone adalah dengan mengurangi peradangan dan menurunkan sistem kekebalan tubuh sama seperti hormon steroid yang dihasilkan oleh tubuh secara alami. Berikut ini adalah efek samping dari penggunaan dexamethasone dan juga peringatan-peringatan yang perlu diperhatikan ketika mengkonsumsi obat dexamethasone. Formula umum tablet dexamethasone. Komposisi, tiap tablet mengandung dexamethasone 500 mikrogram dan zat tambahan yang cocok secukupnya. Untuk penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya, dan disimpan di tempat yang sejuk. Analisa preformulasi zat aktif dan eksipien. Berikut ini adalah monografi dari dexamethasone dengan pemberian serbuk hablur putih atau hampir putih, tidak berbau dengan rasa agak pahit. Untuk larutannya praktis tidak larut dalam air, larut dalam 42 bagian etanol 95% dan dalam 165 bagian kloroform P. Untuk penyimpanannya harus di dalam wadah yang tertutup dengan baik dan terlindungi dari cahaya. Khasiatnya adrenoglukokortikoidum. Untuk penandaan, lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi, yang menandakan dexamethasone adalah obat keras. Adapun alkohol, dengan pemberian, alkohol adalah cairan bening tidak berwarna dan mudah menguap. Untuk kelarutannya larut dengan kloroform, ether, gliserin, dan air. Untuk khasiatnya, alkohol ini dapat digunakan sebagai pengawet, antimikroba, desinfektan, skin penetran, dan juga sebagai solvent. Propilen glikol adalah cairan bening, tidak berwarna, kental, praktis tidak berbau dengan rasa manis, sedikit tajam yang menyerupai gliserin. Kelarutan propilen glikol larut dalam aseton, kloroform, etanol 95%, gliserin, dan air. Larut pada 1 dalam 6 bagian ether, tidak larut dengan light mineral oil atau fixed oil, tetapi akan larut dengan beberapa minyak esensial. Untuk penggunaan propilen glikol ini adalah sebagai pengawet atau antimikroba, desinfektan, sebagai humektan, plasticizer, pelarut, penstabil untuk vitamin, dan juga sebagai kosolvent yang larut dalam air. Adapun sorbitol yang akan digunakan sebagai zat pemanis pada sediaan elixir dexamethasone kali ini dengan pemberian kristal putih atau hampir tidak berwarna, tidak berbau, bubuk higroskopis, dan memiliki rasa yang menyenangkan, sejuk, manis, dan memiliki sekitar 50-60% rasa manis dibandingkan dengan sukrosa. Jadi lebih manis dari sukrosa sekitar 50%. Kelarutannya larut dalam 0,5 bagian air.
Untuk penggunaan sorbitol ini selain digunakan sebagai pemanis juga dapat beraksi sebagai humectant, plasticizer, diluan tablet dan juga kapsul. Berikut ini ada asam benzoat yang akan digunakan sebagai zat pengawet dalam sediaan eliksir dexamethasone dengan pemberian hablur halus dan ringan, tidak berwarna dan juga tidak berbau. Dengan kelarutan larut dalam kurang lebih 350 bagian air, dalam kurang lebih 3 bagian etanol 95%, dalam 8 bagian kloroform P, dan dalam 3 bagian ether P. Nah, penggunaan asam benzoat ini adalah sebagai tadi zat pengawet yang beraksi sebagai antiseptik dan juga anti jamur. Adapun buffer atau penyangga pH yang akan digunakan dalam sediaan eliksir kali ini yaitu trisodium citrate dihydrate. Adapun antioksidan yang akan kita gunakan dalam sediaan eliksir kali ini yaitu anhidrous citric acid. Selain sebagai antioksidan juga dapat menjaga stabilitas bahan aktif dan juga dapat berperan sebagai pengawet. Untuk pewarna yang akan kita gunakan dalam sediaan kali ini yaitu warna kuning dari Sunset Yellow atau pewarna Food, Drug and Cosmetic Yellow number 6 atau nomor 6. Kami memilih pewarna ini karena pewarna ini berada pada kategori segitiga kuning, yang artinya masih dikategorikan aman walaupun ada beberapa laporan toksik yang ada, tapi masih bisa digunakan, dikonfirmasi oleh EPA Safer Choice atau Environmental Protection Agency dari US. Untuk pewangi yang akan dipakai yaitu oleum citri, karena tadi warnanya kuning jadi kita ingin memberikan aroma citrus sehingga bisa dikonsumsi dengan rasa yang menyenangkan. Pendekatan formulasi. Alasan dibuat eliksir karena zat aktif yang akan dibuat sediaan eliksir adalah dexamethasone yang praktis tidak larut dalam air namun larut dalam 46 bagian etanol. Eliksir merupakan sediaan yang bersifat hidroalkohol sehingga dapat menjaga stabilitas obat yang baik yang larut air maupun alkohol dalam larutan eliksir. Eliksir juga lebih mudah untuk dibuat larutan. Dosis, kekuatan sediaan, dan kesimpulan dosis. Dewasa, dexamethasone 0,5 mg sampai 10 mg per hari rute oral. Tiap 5 ml dexamethasone eliksir mengandung 0,5 mg dexamethasone. Untuk penggunaan obatnya jadi sehari 1-3 kali, tiap kali minum 5 ml eliksir. Alasan pemilihan bahan tambahan yang pertama alkohol karena dexamethasone larut dalam 46 bagian etanol. Propilen glikol merupakan kosolven yang cocok karena larut dalam air dan juga etanol. Selain itu, propilen glikol juga berperan sebagai pengawet. Sorbitol selain sebagai pemanis juga dapat mencegah kristalisasi di sekitar tutup botol dan lebih manis sekitar 50% dari sukrosa. Asam benzoat merupakan pengawet yang larut dalam air dan juga etanol sehingga cocok untuk sediaan ini. Trisodium citrate dihydrate sebagai buffer pH, anhidrous citric acid sebagai antioksidan dan juga dapat menjaga stabilitas sediaan. Pewarna yellow number 6 termasuk kategori pewarna yang masih aman digunakan dalam makanan, obat dan kosmetik, dan oleum citri dapat memberikan aroma citrus yang sangat segar untuk menciptakan rasa yang menyenangkan. Untuk formula akhir, dexamethasone 0,5 mg, alkohol sebanyak 5%, sorbitol 30%, propilen glikol 25%, asam benzoat 0,1%, dan aquades ditambahkan sebanyak 60 ml. Untuk trisodium citrate dihydrate dan juga anhydrous citric acid, karena masih belum begitu paham bagaimana perhitungannya, mungkin nanti dapat didiskusikan bersama-sama. Dan juga diharap masukan terkait dari resep ini atau formula ini.
Berikut ini adalah perhitungan dan juga penimbangan untuk sediaan elixir dexamethasone. Yang pertama, timbang dexamethasone sebanyak 30 mg, alkohol sebanyak 3 ml, sorbitol sebanyak 18 ml, propylene glycol sebanyak 15 ml, asam benzoat sebanyak 0,06 ml. Untuk trisodium sitrat dehidrat dan juga anhidrositric acid masih belum diketahui. Lalu untuk pewarna di 1 tetes atau sekitar 0,005 ml, dan juga oleum citri sama 1 tetes. Untuk aquaris tambahkan sampai dengan 60 ml. Demikian dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Kami mohon masukan dan juga saran untuk reformulasi sediaan elixir dexamethasone ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.